Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang tidak terhitung nilainya. Apabila kita hitung, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kecerdasan, nikmat ilmu, nikmat kita bisa bernapas, nikmat kita bisa bekerja, dan juga nikmat-nikmat yang dimana kita saat ini juga merasakan yang luar biasa. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Inilah nikmat yang paling agung yang tidak diberikan kecuali mereka yang dicintai oleh Allah. Maka nikmat iman dan Islam ini hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang tidak dicintai oleh Allah, mereka tidak akan mendapatkan nikmat iman dan Islam. Kalau kita lihat di luar sana, banyak orang dikasih nikmat berupa harta yang melimpah, dikasih kecerdasan, pandai dalam urusan-urusan dunia, pandai dalam bekerja mencari uang, pandai dalam urusan teknologi, bahkan juga mereka dikasih jabatan, dikasih pangkat kedudukan. Tapi kalau tidak diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, maka itu tandanya Allah tidak cinta, tandanya Allah tidak sayang. Kenapa? Dibiarkan seperti binatang, kata Allah. Jadi kalau orang tidak memiliki nikmat iman dan Islam, maka tak ubahnya seperti apa? Binatang. Makanya para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kalau kita mengulang-ulang membaca ayat Allah yang dimana di dalam surat Muhammad, kalau kita membuka di dalam surat Muhammad itu surat yang ke-47, yang dimana Allah membuat dua permisalan orientasi kehidupan orang mukmin dan orientasi kehidupan orang kafir. Kalau orang mukmin itu orientasi kehidupannya adalah akhirat. Orientasi tujuan hidup orang yang beriman itu adalah Allah dan surganya. Sehingga orang mukmin ini akan tetap mentaati Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sehat, taat. Dalam kondisi sakit, taat. Dalam kondisi kaya, taat. Dalam kondisi miskin, taat. Dalam kondisi diuji musibah apapun yang tidak mengenakan, taat. Dikasih kenikmatan, kegembiraan, kelonggaran, harta, dan yang lainnya, taat. Mau pergi jauh, tidak pergi, tetap di tempatnya, taat. Apapun dalam kondisi dimanapun dia hidup, maka orang beriman ini akan tetap taat. Kenapa? Karena pada prinsipnya tujuan hidup orang beriman itu adalah bagaimana dia nanti bisa bahagia, selamat dunia dan akhirat. Itu orang mukmin. Meskipun dikasih nikmat banyak sekali, dikasih keluasan harta, kelapangan harta, kecerdasan, kepandaian, dikasih kedudukan, maka orang yang beriman itu dia tidak akan lalai, dia tidak akan lupa kepada Allah. Kenapa? Itu hanya sebagai sampingan saja, pelengkap hidup saja. Karena pada dasarnya orang beriman itu tujuannya, orientasi hidupnya adalah apa? Akhirat. Bagaimana nanti di akhirat
dia bisa selamat, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya antara langit dan bumi. Ini surganya orang beriman itu luasnya antara langit dan bumi. Jadi kalau ada orang di dunia ini yang paling kaya, dia bisa membeli pulau, umpama ini ya, yang beratus-ratus bahkan beribu-ribu hektar luasnya yang luar biasa, bahkan luasnya hampir sekabupaten mungkin, atau satu provinsi lah, kecil sekali dibandingkan dengan buminya Allah yang begitu gedenya. Ini aja kira-kira masih seberapa? Apalagi nanti orang beriman akan mendapatkan surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Coba bayangkan, kira-kira perjalanan dari bumi ke langit berapa ini? Berapa ratus tahun? Ada yang bisa menganalisa, mengukur? Belum bisa. Itu orang yang beriman saja akan disediakan oleh Allah, yang dimana nanti di akhirat itu mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang dimana orang-orang yang beriman ini nanti akan disediakan, yang dimana dia akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, yang dimana dia bisa menikmati apa yang dia inginkan di surga, yang dimana luasnya antara langit dan bumi. Dia bisa kemanapun bebas, nggak ada tilang Pak Bu. Ya, di bumi ada nggak tilang? Kalau nggak bawa helm ditilang ya. Nanti di akhirat ditilang nggak bawa helm? Kendaraannya bukan mobil, bukan Pajero, bukan Fortuner, bukan BMW, bukan. Kendaraannya kendaraan yang paling indah, mudah terbang. Dia bisa terbang kemanapun yang dia kehendaki. Nah, kenapa? Karena orientasi orang mukmin itu hidup di dunia ini hanya sebagai sarana yang dimana dia akan mengalami kehidupan yang berikutnya. Jadi tidak hanya berhenti di dunia saja, karena di dunia dia akan mati. Gak lama orang hidup di dunia itu, gak lama kok. 60, 70, yang 100 jarang sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya orang-orang yang dia ini berimanlah dia akan sukses hidupnya. Kenapa? Karena orang beriman itu kata Allah, wa man zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannata faqad faz. Dia akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang yang faz. Apa faz? Faza yafuzu fauzan. Sukses. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang yang sukses yang sebenarnya adalah manakala dia ini nanti bisa masuk surga. Itu orang yang sukses. Nah, ini orientasi orang yang beriman. Tujuan hidup di dunia ini bagaimana tidak berhenti saja di dunia. Dia akan mengalami kematian dan dia akan mengulang kembali kehidupan berikutnya nanti di akhirat. Bagaimana kehidupan yang selanjutnya dia bisa masuk surga. Itu yang dia impikan. Jadi kalau kita punya impian Bapak Ibu nggih, jangan kita punya impian bisa beli rumah yang mungkin luasnya berapa meter, 1000 kali 1000 meter. Bisa untuk mobil, bisa untuk taman dan sebagainya. Itu impian dunia, boleh-boleh saja. Iya, tapi itu kurang. Impian yang sebenarnya itu orang yang beriman itu harusnya apa? Bagaimana supaya Allah memasukkan dirinya ke dalam surga, kalau bila perlu surga yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita Bapak Ibu jamaah, setiap kita berdoa jangan lupa. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullah fas'aluhu al-jannata al-firdaus. Kalau kalian berdoa kepada Allah, jangan lupa minta. Jadikanlah impianmu, cita-citamu bagaimana bisa mendapatkan surga Firdaus. Kenapa?
fa innahu a'lal jannah, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Di antara surga-surga itu surga Firdaus yang paling tinggi. Itu impian kita, impian orang mukmin kalau bisa. Nggak sekedar mendapatkan bisa beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu di dunia. Itu hanya sampingan saja. Tujuan utamanya bagaimana bisa beli surga. Bagaimana caranya? Beramal solih. Di samping kita beriman juga banyak beramal solih. Jaga sholat 5 waktunya, jaga puasanya. Kalau punya uang, harta, berinfak, bersedekah. Senantiasa untuk giat belajar agama, mencari ilmu sebagai bekal kita untuk menghadap Allah, supaya amal kita diterima oleh Allah. Berbuat baik kepada keluarga, orang tua, tetangga. Senantiasa mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, hadis-hadis Nabi, terus seperti itu. Jadi orang itu setelah dia beriman dengan beramal solih, maka itulah bekal yang dia akan bawa nanti. Bekal yang dia bawa itu namanya apa? Takwa. Itu bekal yang dia bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Hendaknya engkau mencari bekal, karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Jadi bekal yang terbaik kita adalah nanti pada hari kiamat adalah takwa. Dan orang bertakwa inilah nanti yang akan mewarisi surga. Dan insya Allah kalau bisa nanti masuk surga Firdaus. Kalau nggak bisa ya surga-surga yang lain lah, nggak masalah. Yang penting masuk surga. Itu kehendak Allah sesuai dengan amal kita. Yang penting dapat surga yang luasnya antara langit dan bumi. Ini impian kita. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaknya kalian senantiasa meraih impian, minta kepada Allah, ampunan kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, dan juga minta kepada Allah surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi bekal kita apa Bapak Ibu? Takwa. Jangan sampai kita membawa bekal dosa. Ya. Sebisa mungkin apabila kita berbuat dosa maksiat, kita tutup dengan kebaikan-kebaikan amal soleh. Karena itulah yang kita harapkan. Jangan sampai perbuatan dosa kita, maksiat kita, durhaka kita kepada Allah itu menjadikan kita penghalang nanti masuk surga. Nah, ini orientasi orang beriman. Bagaimana dengan orientasi orang kafir? Orientasi orang kafir itu adalah yang penting bisa makan, yang penting bisa kerja, yang penting cari duit, yang penting bisa beli ini beli itu, yang ingin diinginkan, yang diimpikan. Masalah akhirat tidak penting. Itu orang kafir. Masalah kehidupan nanti selanjutnya itu tidak penting bagi orang kafir. Kenapa? Karena orientasinya, tujuan hidupnya orang kafir itu adalah bersenang-senang di dunia, cari duit, bekerja, cari harta sebanyak-banyaknya, makan, minum, tidur. Itulah kehidupan orang kafir. Yang penting dapat apa? Dapat duit banyak. Itu orang kafir. Jadi nggak mikir kok ibadah, mikir nggak sholat, nggak mikir. Namanya orang kafir. Nggak mikir taat, nggak mikir mau tunduk patuh kepada Allah, nggak mau berbakti kepada Allah, nggak mau bersyukur kepada Allah. Itu orang kafir. Nah, itu orientasi orang kafir. Makanya diabadikan oleh Allah dua permisalan bagaimana orientasi orang beriman dan orang kafir ini, maka disebutkan di dalam surat Muhammad surat 47 ayat 12. Apa kata Allah? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mereka juga beramal solih. Mereka akan masuk ke dalam surga yang dibawahnya sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Dan mereka kekal hidup di dalamnya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum.
Berbeda dengan orang kafir, orientasi orang kafir hidupnya adalah apa? Yatamatta. Apa yatamatta? Bersenang-senang, berfoya-foya, bernikmat-nikmat. Mereka menghabiskan hidupnya, waktunya, umurnya hanya untuk urusan dunia, hanya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, bermaksiat kepada Allah. Itu orang kafir. Nggak mikir ibadah, nggak mikir untuk sholat, nggak mikir untuk yang lainnya. Jadi nggak ada di dalam dirinya itu untuk taat kepada Allah, itu nggak ada orang kafir. Maka orang seperti ini kata Allah, mereka makan, bekerja, minum, apa saja yang mereka lakukan aktivitasnya, tak ubahnya seperti kal an'am. Apa? An'am itu binatang ternak. Na'udzubillah. Ini Allah yang mengatakan ya, Bapak Ibu, ini Allah yang berfirman. Nanti dibuka ayatnya 12 surat Muhammad surat 47. Dua permisalan kehidupan antara orang kafir, orang beriman itu orientasinya nggak sama. Tujuan hidupnya mboten sami nggih. Kalau orang beriman tujuan hidupnya adalah akhirat, bagaimana bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebaliknya tujuan hidupnya orang kafir orientasinya adalah mereka hanya bersenang-senang, tujuannya cari uang sebanyak-banyaknya, nggak mikir ibadah, nggak mikir taat, nggak mau melaksanakan perintah Allah. Yang penting saya bisa makan, minum, bisa hidup, ya itulah. Itu tujuan orang kafir. Maka kata Allah, tempat tinggalnya orang kafir kemana? Wan naru maswallahum, neraka. Tempat yang paling pantas bagi mereka nanti pada hari kiamat. Naudzubillah, summa naudzubillah.